Kalau betul-betul lahannya udah ideal, kemudian pemupukan vegetatif generatifnya benar, alhamdulillah bisa di atas 14 ton ya. Paham ya? Ya boleh nggak direndam dengan Roma? Silakan. Kalau jenengan pengen direndam dengan Roma itu nggak boleh lebih dari 3 menit ya, 2 menit aja. Boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ya, nggak pun nggak apa-apa. Cukuplah dengan itu aja lah ya, dengan bawang putih sama bawang merah. Kita lemas 10 menit ya. Setelah itu semaikan, saran ayah menyemaikannya itu lebih baik di nampan biar nanti kerjanya nggak susah. Boleh di karung, di plastik juga silakan. Ya boleh nggak tebarnya di lahan? Monggo, cuma nanti repot harus nyabut, harus ini ya. Ya lanjut. Anggaplah kita sudah selesai menyemaikan ya. Menyemaikan itu standar umum, nggak ada yang beda ya. Kalau ayah setelah disemai gitu kan, misalkan kalau pakai nampan tanah medianya. Awas loh kalau kita semaikan di media lain, medianya harus disterilkan dulu sama pakai KRR dulu, pakai triko sama pakai mikro sama kayak tadi. Ulangi. Ketika kita mau semai dengan di tempat yang berbeda ya, di tempat yang berbeda, misalkan di nampan atau di plastik atau di karung, maka medianya pun seminggu sebelumnya ya harus diperlakukan sama dengan lahan sawahnya. Masuk KRR, masuk triko, masuk mikro, podo. Lucu nanti, apa lucunya? Lahannya disterilkan dengan KRR, dengan triko, dengan mikro ya. Sementara media semainya enggak, ya sakit-sakit juga lah nanti tadinya. Ngerti? Awas jangan salah loh. Benihnya tadi kita treatment dengan air bawang, dengan ekstrak bawang tadi, ya kan? Terus media semainya enggak, ya sama aja bohong. Bisa dipahami? Awas hati-hati loh, ya. Nyemaikan apapun sama ya. Kita mau nyemai cabai, mau nyemai tomat, mau nyemai timun, mau nyemai terong, ya podo. Bukan cuma lahannya doang yang kita sterilkan, media semai pun harus disterilkan. Jauh-jauh hari, seminggu sebelumnya minimal. Paham ya? Jadi lahan kita sterilkan, benih kita sterilkan, media semai pun ya kita sterilkan sama. Gitu ya om, tante. Jangan sampai salah kaprah nanti. Ya. Gak ada artinya dong. Apa? Kalau cuma lahan yang disterilkan sama benih sama media semai enggak, ya nanti sakit-sakit juga lah. Jadi media semainya kita sterilkan dulu sama dengan PRR, dengan triko, dengan mikro, dengan Roma ya. Nah, kemudian baru benih masuk ke semaian. Kalau misalkan di media terpisah, ya biasanya 2 cm dulu tanah kita hamparkan, medianya kita sentarkan 2 cm, baru tabur benih. Setelah itu tutup lagi 1 cm dengan tanah media semai lagi kan. Habis itu tutup dengan mau kain boleh, mau plastik boleh, warna hitam ya. Biar nanti proses sprutnya bareng. Biasanya 2-3 hari aja udah sprut semuanya bareng. Kangking panghurung kentang lampu kan. Anu luhur. Nah, panca. Gelap. Dah. Nah gini, umur semaian minimum 10 hari, maksimum 14 hari. Itu pola ayah. Nah, jadi jangan lebih dari 14 hari. Kenapa? Kan gini, salah satu alasannya ya. Pertama, kalau terlalu tua di atas 14 hari, biasanya anakannya jadi sedikit. Dia anakannya nggak bisa banyak. Ya. Atau yang pertama. Terus yang kedua, kalau semaian di atas 15 hari, biasanya dia riskan dengan akar yang sudah terlalu panjang. Ketika kita ngambil, tercabut akarnya putus. Dia biasanya 5-10 hari nggak lanjut dulu. Ketika pindah ke lahan, kita tandurkan, nggak lanjut berkembang, tapi dia memulihkan dirinya dulu sendiri ya. Akhirnya maka bisa terlambat sampai 10 hari langsung hijau ya. Itu salah satu alasan kenapa benihnya jangan kurang dari 10 hari, jangan lebih dari 14 hari ya. 10-14 hari lah, maksimum 14 hari benih itu. Ini pola ayah itu gitu. Jadi 14 hari, nah itu kan ketika kita pindah ke lahan, insya Allah dia tidak akan kuning dulu. Ya. Coba deh jenengan
lihat pola orang lain yang umur benihnya 3 minggu, bahkan ada yang sebulan gitu kan ya. Ketika masuk ke lahan dia kuning dulu, sakit dulu dia. Rentan nggak dengan penyakit? Ya rentan. Ngerti? Oke, paham? Karena saat masuk lahan kemudian dia stuck dulu, bahkan dia bisa layu dulu, ujung-ujungnya bisa kuning dulu, artinya dia rentan. Saat rentan gampang terkena sena penyakit. Ya. Jadi kalau itu salah satu alasan kenapa umur semaian nggak boleh lebih dari 14 hari itu di situ. 10 sampai 14 hari lah ya. 12 hari, 13 hari itu lebih bagus. Paling bagus 12 hari itu dulu pengalaman ayah ya. Jadi ketika kita nanti banyak yang ngomong, "Alah ya, nanti kan masih kecil-kecil, nanti tukang tandurnya komplain, susah," katanya. Siapa bilang? Dengan pola ayah, umur 10 hari aja tingginya bisa sejengkal. Nanti kita bahas gimana caranya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi, umur semaian itu antara 10 sampai 14 hari. Wis, itu aja. Alasannya, satu, biar anakannya banyak. Yang kedua, dia tidak ada mengenal stressing dulu. Jadi dia langsung numbuh. Ya, langsung numbuh, nggak stressing dulu. Akhirnya nggak riskan terkena penyakit. Paham? Oke, lanjutin. Nah, sekarang setelah misalkan anggaplah semaian sudah 14 hari. Misalkan yang bilang tadi, ya katanya kalau umur baru 10 hari, 12 sampai 14 hari masih pendek, gini caranya. Umur 5 hari, jenengan semprot kabut dengan apa? Vegetatif sekali. Vegetatif yang ditambahkan dengan bio. Bionya 1 tangki cukup 50 ml. Jadi bio 50 ml, QRP-nya 3 sendok makan. Ya, QRP. Kalau dari ayah, QRP-nya itu cukup cuma 3 sendok makan 1 tangki. Semprot kabut ke atas itu insya Allah 1 hari bisa naik 2-3 cm tingginya. Ya. Padi rendamnya berapa jam? Lah, nggak dengerin itu. Nanti putar ulang aja deh. Ini bolak-balik ini. Yang baru masuk nanti putar ulang aja. Nanti insya Allah ya, save ya. Nanti nggak nyampe-nyampe lah, udah sore ini. Ulangi. Jadi umur 5 hari setelah semai itu semprot dengan RP 3 sendok makan kalau yang dari ayah RP-nya ya. Kemudian bio 50 ml setangki. Kabut cukup itu 1 tangki juga ya. Kabut aja ya, kabut. Insya Allah itu bisa diliatin lah. Silakan ukur sebelum disemprot, ukur dulu tingginya berapa. Besok ukurnya tinggi berapa. 1 hari bisa naik 1 cm. Ya. Insya Allah umur 14 hari tingginya sama dengan umur 3 minggu. Terus. Jadi siapin bionya ya, bikin sendiri aja lah. Udah lanjutin. Jadi anggaplah semaian sudah cukup. Jadi gini nih. Saat jenengan olah lahan bajak tadi, saat jenengan bajak selesai, maka hari itu semai. Ya. Jadi kan kita setelah bajak kan kita rendam dengan air kan minimalnya tuh 7 hari atau 10 hari lah ya. Atau 2 minggu juga silakan. Jadi hitunglah biar tepat. Jangan sampai gini, semai dulu, bajak belum, urus lahan-lahan belum, ujung-ujungnya apa? Ketuaan nanti benihnya. Banyak kasus seperti itu. Hati-hati, dihitung ya. Jadi pas olah lahan, pas semai. Jadi setelah umur 14 hari olah lahan pun pas, cukup ya. Paham ya? Oke. Nah, habis itu baru kita tandur ya. Mau tandur mau tarju juga silakan ya. Kalau tandur kan tanam mundur, kalau tarju tanamnya maju kan gitu. Tandur yang bagus yang mana ya, terserah kebiasaan masing-masing lah. Nah, cuman saran ya lebih baik nanam untuk padi itu jajar legowonya 21. Jadi 1-2-0 1-2-0 1-2-0. Kenapa? Karena gini, kebanyakan orang nanam itu kan pakai pola ubin, kebanyakan masyarakat di Indonesia ya, yang pola ubin. Kalau misalkan jarak tanamnya 20-20 ke belakang 20 ke pinggir 20 gitu kan, pola ubin lah. Ayah sarankan pola 21. Kenapa? Gini, banyak orang selama ini kenapa hasil padinya selalu di bawah 7 atau 8 ton, 5-6 ton, nggak pernah lebih dari itu ya.
Nah, cuma kalau gini, kenapa ayah sarankan 21? Karena pengalaman ya dengan jajar logo 21 itu yang ditanam ternyata lebih banyak. Karena nanamnya begini, jarak 25 ke belakangnya itu nggak 25 satu barisnya, tapi 12,5. Jadi rapat, ya. Jadi rapat. Jadi nih, misalkan dari barisnya ya, sini ke sini 25, maka ke belakang ya, sebaris itu jaraknya 12,5, 12,5, 12,5, 12,5. Jaraknya rapat. Malah akhirnya apa? 2 kali lipat dari ubin yang tertanam. Lebih banyak yang ditanamnya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kenapa ya sarankan jajar logo 21 ya? Karena apa? Karena dengan jajar logo 21 seluruh batang padi tercukupi sinar mataharinya. Itu yang kedua ya. Terutama apalagi setelah umur di atas 2 minggu. Itu biasanya kalau pakai ubin kan udah rapet ya, udah bergabung. Sinar matahari nggak sampai menyentuh tanah, nggak bagus nanti ya. Tuh yang kedua itu. Nah yang ketiga, kenapa ya sarankan jajar logo 21 tuh gini. Kalau jenengan perhatikan, silahkan aja lah perhatikan padi di sawah ya. Yang bagus itu selalu yang pinggir, yang dekat dengan parit. Coba aja perhatiin, jangan jalan di tengah, itu kan jelek, gak sebagus yang pinggir, ya kan? Coba deh yang udah nanam padi, perhatiin itu. Dengan pola logo 21, maka semuanya tuh tidak tengah, semuanya tuh pinggir semua. Insya Allah gede semua. Tapi ada tapinya. Itu akan dianggap jadi pinggir semua kalau antar legowonya harus dibikinkan parit. Ya. Jadi ini kita logo nih 21 ya. 1 25. Nanti kan kosong. 1 berarti kan jadi 50, ya kan? Nanti 25 lagi jaraknya, 50 lagi ya. Nah, yang di 50 itu bikinlah parit kecil. Caranya nggak usah pakai cangkul, capek kalau pakai cangkul. Kita harus turun. Caranya gini. Ini misalkan satu petakan nih, satu petakan. Misalkan satu petak itu harus ada 2 orang ya. Jangan bikinlah mau pakai debok pisang silakan ya. Debok pisang panjang 1 meter, ujungnya lancipin kayak perahu aja ya, lancipin kayak karena yang satu pakai tambang sebelah sini, yang sebelah sana pakai tambang ujungnya, sebelah sini pakai tambang. Satu orang di ujung sana, satu orang di sebelah sini kan, di apa istilahnya itu, di galengan. Galengan itu apa sih bahasa Indonesia anak Kang? Hah? Enggak, galengan tuh apa? Bedengan ya? Kayak apa? Pokoknya galengan aja lah. Nah, jadi gini caranya. Pertama si A nih, si A sebelah sini misalkan, si B-nya sebelah sana. Jadi tali dipegang si B, si A di sini, itu ditarik. Nah, cara nariknya itu, misalkan kita tandur pagi, itu kerjakan sorenya atau jelek-jeleknya besok paginya. Ketika apa? Ketika tanahnya masih memal. Ya, kalau udah agak keras tanahnya susah. Jadi ditarik, itu akan terbentuk apa? Parit kecil, mungkin dalamnya cuma 3-4 cm aja ya. Segede debok pisang itu. Nah, udah nyampe sebelah sana, ya ujung sana ya. Di bedengan, bedengan lagi. Di galengan sebelah sana, nanti pindah ke logo yang selanjutnya. Yang sebelah sini yang bagian narik. Jadi kita nggak perlu turun. Hasilnya pun lebih rapi. Minimal ada parit sedalam 3 cm aja udah. Fungsinya apa? Ketika ada parit, maka nanti kan semuanya kan ada airnya di situ tuh. Semuanya akan diangkat pinggir. Bagus KB. Tuh. Ya, kenapa bagus? Ini. Saat ada airnya, ya, ketika ada parit kecil-kecil nih di antar legowonya, ya, parit kecil. Di situ kan ada air terus. Jadi air nggak ngerendam batang padinya, nggak kerendam, nggak. Cukup di situ aja, cukup biarin aja macak-macak situ. Maka penyebaran pupuk ketika kita masuk RP, ketika kita masuk RG ke depannya, itu akan merata. Makanya tolong perhatiin deh, yang pakai pola ubin, yang nggak pakai parit antar legowo, pinggir bagus silakan jalan ke tengah. Ayah yakin di tengah itu jelek hasilnya, nggak seperti yang di pinggir. Kenapa?
Karena ketika ada hujan atau apa, nutrisi itu apa? Terlarut, akhirnya masuk ke mana? Ke parit. Makanya yang di pinggir parit aja, yang pinggir-pinggir yang bagus-bagus, tengahnya enggak. Jadi kejedot di situ orang. Ya. Kang Iip buka-buka apa ini ya? Gak usah nanya lagi ya. Kang Iip udah itu, ya buka-buka aja. Ya. Udah ada di grup itu, ya. Atau di infotani.net, silakan buka ya. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, kenapa? Itu salah satu alasan kenapa ayah sarankan pakai parit kecil-kecil di tiap logowonya. Apa? Biar nutrisi yang terlarut semua tetap aja di parit tersebut. Akhirnya apa? Merata, baik mau pinggir, mau tengah, mau sebelah manapun, nutrisinya tercukupi KB. Paham? Itu kenapa satu alasan kalau jenengan lihat di sawah-sawah ya, yang dekat dengan parit kenapa selalu bagus itu sebenarnya apa? Saat kita kasih pupuk kemudian terkena air, tengah airnya nggak ada, airnya terkumpul gini, itu kan terlarut loh nutrisi itu, ya kan? Airnya terkumpul di parit, makanya wajar yang di pinggir parit selalu lebih bagus. Aduh, mohon maaf, ada gangguan si ibu ngapain? Udah lanjutin, bisa dipahami sekarang? Bisa dipahami kan? Kenapa ayah sarankan bikin parit dan legowo? Itu salah satu alasannya itu tadi ya. Alasan yang ketiga, apa alasannya? Ketika di lahan jenengan banyak keong, insya Allah aman dari keong. Kenapa? Karena air hanya ada di parit-parit legowonya, tanamannya nggak kerendam. Walaupun keong banyak, insya Allah keong nggak naik, aman itu. Walaupun nanamnya cuma satu batang, insya Allah nggak dimakan. Karena ya belum pernah lihat keong mas ya terutama ya, itu naik enggak, dia diemnya di air aja. Karena air habislah semua. Paham ya? Itu fungsi ketiga dari parit kecil-kecil tadi itu ya. Makanya sekali lagi kayak yang pakai logo 21 kemudian ada parit-paritnya, logo 21 tanpa parit juga sama aja bohong. Hanya yang pinggir-pinggir aja yang bagus nanti ya. Tapi kalau parit, insya Allah kalau pakai parit seluruhnya, mau depan, mau belakang, mau kiri, mau kanan, mau tengah, insya Allah semuanya bagus. Kenapa? Karena nutrisinya tidak terkumpul di satu titik parit aja, tapi tersebar kemana-mana merata. Paham ya? Itu salah satu alasan kenapa pakai logo 21 dan pakai parit ya. Oke, lanjutin. Anggap ini tanur sudah ya. Kapan ya masuk pupuk vegetatifnya? Nanti setelah umur seminggu setelah tanam, HST ya. Jadi 7 hari setelah tanam baru kita apa? Baru kita aplikasikan RP atau QRP ya. Kalau bikin sendiri RP kan ya. Silakan. Nah, nanti ulangi lagi di umur 14 hari. Jadi 2 kali ya masuk RP-nya. Umur 7 hari semprot, boleh, kocor, boleh, terserah jenengan. Kemudian ulangi umur 14 hari. Tapi saat 14 hari ya, jenengan semprot dulu RP-nya. Semprotnya jangan cuma ke daun ya, ke tanah-tanahnya juga ya. Habis gitu diikuti digosrok di belakangnya. Ya. Jadi si lahannya digosrok. Yang mana? Ya antar tanamannya, bukan bedengannya, bukan logowonya yang digosrok. Bukan cuma logowonya, tapi apa? Antara tanaman. Kan jaraknya kan 25 toh. Nah, di tengah-tengahnya itu kita gosrok. Umur 14 hari. Oke? Gosrok. Jadi diikutin satu orang semprot di belakangnya. Apa maksudnya? Satu. Ketika ada rumput, calon rumput, insya Allah. Ya. Apa maksudnya? Rumput nggak akan numbuh. Oke? Yang kedua, pupuk RP-nya jadi tercampur rata di tanah. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ada 2 fungsi. Satu apa tadi? Biar calon rumput jadi nggak ada. Ya. Yang kedua, pupuk RP-nya tercampur rata dengan tanah. Yang ketiga, terputus akar-akarnya. Saat akar terputus akan merangsang apa? Terjadinya anakan.
Itu 3 fungsi kenapa harus digosrok atau dimatun, bukan pakai tangan. Ya, pakai alat gosrok biar terputus nanti itunya. Ya. Yang pakai, kalau orang Sunda bilang lalandak ya, yang di bawahnya itu pakai kayak apa? Kayak paku-paku itu. Jadi 3 fungsi di situ. Oke, lanjutin. Nanti umur 21 saran saya sebaiknya RP masuk sekali lagi. Jadi 3 kali opcor atau 3 kali semprot ya. Umur 7 hari, 14 hari, kalau 14 hari diikuti dengan gosrok ya. Terus nanti umur 21 hari. Oke. Nah, saat umur 21 hari gosrok lagi juga. Gosrok lagi sama. Cuma umur ke-7 aja yang nggak digosrok ya. Nah, umur 14 hari, umur 21 hari, jelek-jeleknya 24 hari lah nggak apa-apa. Atau mau seminggu sekali, saran saya sih umur 21 ya. Atau minggu 3, itu gosrok ulang. Jadi sama, semprot atau kocor diikuti dengan gosrok di belakang. Bis, selesai. RP cuma 3 kali. Ya. Nanti biarkan aja. Biasanya umur pola ya, umur 1 bulan itu ujung daun dengan ujung daun udah beradu. Kalau udah beradu, insya Allah rumput nggak numbuh. Nggak ada kasus masalah dengan rumput nanti. Paham ya? Oke, lanjutin. Nanti umur 40 hari, jelek-jeleknya 45, barulah masuk pupuk generatif RG atau QRG. Ya, kalau QRG dari ayah cukup 1 tangkinya cuma 3 sendok makan aja. Kalau pakai RG yang jangan bikin sendiri itu bagusnya itu 1 liter untuk 1 tangki ya, yang dibikin 200 liter itu ya. Itu lakukan 3 kali sama. Jedanya selisihnya 10 hari sekali. Hari ke-40, hari ke-50, hari ke-60. Wis, selesai. Insya Allah. Apa? Hasilnya luar biasa. Bisa dipahami? Gampang kan? Lanjutin. Terus ya kapan Roma masuk? Oke, Roma masuk seminggu setelah tanam masuk. Saran saya, tandur harus langsung aja semprot Roma. Ada hama, nggak ada hama, sebaiknya seminggu sekali disemprot dengan Roma. Ya, kalau seminggu sekali capek ya, bolehlah 2 minggu sekali nggak apa-apa. Insya Allah selesai. Tapi sekali lagi, saat tandur, selesai tandur, kalau keburu hari itu juga, kalau nggak keburu besoknya itu langsung semprot Roma. Ya. Paham ya? Kenapa? Karena Sunda beluk itu masuk saat mulai awal tandur. Nanti dia masuk ke batang segede-gede rambut nih, ya. Udah gede, jadi ulat segede apa? Segede lidi, ngerogot ya airnya. Jadilah Sunda. Jadilah beluk, Jadi olah-olahan tadi sudah, benih sudah, cara olah tanam juga sudah, cara tanur sudah, kemudian aplikasi RP juga sudah, aplikasi RG sudah, ya. Kemudian apa tadi? Aplikasi Roma itu hari pertama tandur, selanjutnya ulangi seminggu sekali, jelek-jeleknya 10 hari sekali. Oke? Selesai. Secara lahir begitu. Terus ada permasalahan. Ya, di kita endemik dengan tikus. Ya, kita di sini endemik dengan hama-hama yang besar gitu ya. Anggaplah tikus. Ini gini. Kalau jenengan pingin berhasil bercocok tanam atau budidaya apapun, mau di peternakan kayak, mau di pertanian kayak ya. Awas jangan lupa, yang ayah terangkan tadi itu syariat lahir, ikhtiarnya manusia, ya. Jangan lupa apa? Mintalah sama yang menghidupkan, ya Hayyu ya Qayyum, yang menghidupkan, yang mematikan. Siapa? Ya mintalah sama Allah. Caranya gini, silakan tulis. Nih kalau ayah, kalau jangan terserah lah. Ya. Kalau ayah gini, kalau lahannya misalkan nggak terlalu luas, bisa kita jalan muterin, ya. Misalnya diawali dari titik sini, di sini nih. Maka berputar melawan arah jam, jadi ke kiri, ya. Dari kanan nanti muter balik lagi ke titik asal kita awal, ya. Sambil jalan jenengan bacanya begini. Pertama baca taud
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Innama amruhu ila arada sayyidina an yaqula kun fayakun. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Habis itu silakan jalan kalau sanggup jalan ya. Baca syahadat 41 kali. Jadi awal jalan baca syahadat, begitu nyampe ke titik asal jalan itu persis 41 kali. Jadi atur aja baca ya. Wah ya lahan kita 1 hektar, nggak mungkin kita jalan, ya udah pakai sudut pandang mata aja. Jadi kita ini aja sambil diri ke sana ke kanan, muter sambil dalam hati baca apa? Baca syahadat 41 kali. Habis itu mohon ya Allah, ya Allah, apapun yang saya tanam di lahan ini mohon Allah jaga, baik dari hama penyakit apapun. Bismillah. Insyaallah luar biasa ya. Jadi jangan lupa yang namanya hidup di dunia ini ada 2 hal, ada lahir, ada batin. Lahir ikhtiar kita, batinnya ya kita harus mohon sama yang punya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menumbuhkan, sama Allah ya. Oke lah, ini mau azan sebentar lagi, ini mau azan maghrib. Insyaallah kalau ada waktu nanti malam saya mau live di grup herbal ya, herbal Warsawa. Silakan rangkum sendiri apa yang saya sampaikan tadi, kemudian praktekkan. Kuncinya sekali lagi praktekkan ya. Jangan cuma dibaca. Insyaallah pengalaman saya hasilnya luar biasa. Orang lain nanam misalkan cuma dapat 5 ton 1 hektar kemarin, bahkan saya pernah sampai tembus 21 ton ya. Cuma dengan pola seperti tadi. Tapi jangan lupa tetap doa ya. Udah itu aja dulu Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.